warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mohfarih Rahman Raihan dari Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia Universitas Pekalongan. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang sebuah metode pembelajaran yang cocok digunakan oleh guru dalam kegiatan belajar mengajarnya di kelas, tentunya dalam bidang Bahasa dan Sastra Indonesia. Sudah semestinya, sebagai seorang guru, kita harus dapat menentukan sebuah metode pembelajaran yang tepat. Karena dengan dapat menentukan pembelajaran yang tepat tersebut, dapat berakibat atau berdampak positif bagi pembelajaran kita. Nah, sebaliknya, jika kita salah memilih metode pembelajaran, tentunya hal itu akan berakibat fatal bagi siswa-siswa kita. Apa yang kita sampaikan tidak dapat mereka serap secara maksimal. Nah, pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan sebuah metode yang sering disebut dengan metode pembelajaran PAIKEM. Nah, apa sih metode pembelajaran PAIKEM itu? Nah, metode pembelajaran PAIKEM adalah metode pembelajaran aktif, inovatif, kreatif, efektif, dan yang menyenangkan. Nah, bagaimana sih cara kerja yang PAIKEM itu? Nah, kita mulai. Dari yang pertama ada pembelajaran yang aktif, di mana dalam poin ini menuntut siswa dan guru berperan aktif dalam pembelajaran. Hal ini dapat dilakukan dengan kerjasama antara guru dan siswa dalam pembelajaran tersebut. Tidak bisa hanya dilakukan oleh satu pihak saja yang aktif. Tentu keduanya harus bisa bekerja sama untuk menciptakan pembelajaran aktif di dalam kelas. Guna tercapainya tujuan pendidikan itu. Yang kedua ada pembelajaran yang inovatif. Nah, pada poin ini tentunya kita sebagai guru harus bisa menentukan atau membuat sebuah inovasi dalam pembelajaran kita. Jangan hanya menggunakan media pembelajaran yang itu saja. Kita harus berinovasi, terus berkembang, berinovasi menentukan sebuah pembelajaran yang kita gunakan. Jangan sampai siswa itu merasa bosan mengikuti pembelajaran kita. Kita harus membuat sebuah terobosan di mana agar siswa tersebut dapat senang mengikuti pembelajaran kita dan antusias mengikuti pembelajaran kita. Nah, pada poin yang ketiga, kita harus dituntut kreatif. Nah, pada poin ketiga ini tentu ada hubungannya dengan poin yang kedua tadi. Yang ketiga ada poin kreatif. Nah, sebagai guru kita juga harus dituntut kreatif dalam membuat sebuah sistem pembelajaran di mana pembelajaran kita jangan hanya monoton di situ saja. Kita harus dapat membuat sebuah metode pembelajaran yang kreatif, ya, karena siswa juga akan dapat menyerap materi jika kita membuat sebuah metode pembelajaran yang kreatif, dan tentunya para siswa akan merasakan kenyamanan jika mendapatkan materi dari kita. Nah, yang selanjutnya ada poin efektif. Nah, pada poin kali ini tentunya tak kalah penting dari poin-poin lainnya, di mana sebuah pembelajaran itu tentunya harus efektif. Kenapa? Karena dalam sebuah pembelajaran yang efektif dapat sangat-sangat berpengaruh bagi penyerapan materi oleh siswa tersebut. Nah, bagaimana sih cara menciptakan sebuah pembelajaran yang efektif? Nah, kita sebagai guru juga harus memperhatikan bagaimana sih siswa kita. Jangan hanya kita egois saja kepada diri kita sendiri. Jika ada siswa yang belum paham, kita menjelaskannya kembali. Jangan hanya kita memberikan diri kita sendiri, langsung memberikan materi yang begitu banyak, namun pembelajaran itu tidak efektif. Dengan pembelajaran yang tidak efektif tersebut, maka para siswa tidak dapat menyerap ilmu yang telah kita berikan secara maksimal. Nah, hal itu akan berakibat fatal bagi pembelajaran tersebut. Jika pembelajaran dilakukan dengan tidak efektif, maka efek ke belakangnya akan serius, karena siswa tentunya akan kurang paham dengan sebuah materi. Nah, tentunya nanti akan berakibat pada materi-materi selanjutnya. Nah, yang terakhir ada poin yang menyenangkan. Tentunya
kita sebagai guru pun dulu sudah merasakan apa yang dirasakan oleh siswa-siswa kita. Mungkin kita merasakan sebuah metode pembelajaran oleh guru kita yang tidak menyenangkan. Nah, kita juga harus mengemas pembelajaran itu yang menyenangkan, tapi tetap efektif. Nah, seperti contohnya, kita dapat membuat sebuah sistem permainan dalam pembelajaran tersebut. Tentunya dengan membuat sistem permainan tersebut membuat siswa merasa senang mengikutinya dan tidak terpaksa pastinya. Dengan membuat pembelajaran yang menyenangkan, kita dapat mendukung pembelajaran yang efektif dan kita juga bisa kreatif dan inovatif dalam pembelajaran tersebut. Nah, namun dalam pembelajaran PAIKEM ini tentunya memiliki kelemahan tersendiri. Kelemahannya adalah memerlukan waktu yang lama. Iya, tentu itu sebuah hal yang pasti, karena kita dalam membuat pembelajaran PAIKEM itu harus menggabungkan beberapa poin, yaitu poin aktif, inovatif, kreatif, efektif, dan menyenangkan. Nah, di mana kita seorang guru harus dapat mencari semua elemen itu dan digabungkan dalam pembelajaran kita. Nah, tentu hal itu dapat membuat kita memerlukan waktu yang cukup lama dalam menentukannya. Namun kita harus tetap membuat pembelajaran tersebut berjalan seperti itu. Nah, seperti itu penjelasan dari saya. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.